Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Sebelum perkenalkan, nama saya Jocelyn Kristanti. Dan perkenalkan, nama saya Indra Diana Limanalu. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi katabolisme, khususnya tentang respirasi seluler. Tepuk tangan semuanya. Ya, sebelum kita memulai tentang penjelasan pemaparan hasil diskusi kami ini, tentu kita harus tahu juga dulu premisnya ya. Apa itu katabolisme, apa itu respirasi, dan segala macamnya. Jadi apa itu katabolisme? Katabolisme adalah salah satu jenis metabolisme berupa perombakan dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian apa itu respirasi? Respirasi adalah proses oksidasi yang nanti akan mengubah molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Sedangkan proses respirasi seluler adalah proses respirasi yang terjadi pada sel, khususnya pada mitokondria. Nah, untuk respirasi seluler sendiri memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua ada dikarbosiasi oksidasi, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang terakhir atau yang keempat ada transport elektron. Yang pertama yang akan kita bahas adalah glikolisis. Glikolisis sendiri berasal dari kata glukosa dan juga lisis. Nah, arti dari glikolisis ini seperti namanya, yaitu untuk mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Untuk mencapai hasil asam pirufat ini, glikolisis memiliki 2 fase. Yang pertama adalah fase untuk membutuhkan energi, dan yang kedua adalah fase melepaskan energi. Pada fase membutuhkan energi ini, glikolisis akan melakukan prosesnya untuk membentuk senyawa yang disebut dengan pirufat. Jadi belum sempurna menjadi asam pirufat. Akan disempurnakan lagi pada fase yang kedua, yaitu pelepasan energi, yaitu untuk membentuk asam pirufat menjadi lebih kompleks. Dan di fase ini juga terdapat reaksi kimia yang menunjukkan ada satu NAD+ yang akan diubah menjadi NADH sebagai hasilnya. Dan bukan hanya itu, pada fase yang kedua atau pelepasan energi itu akan dihasilkan juga ADP yang dioksidasi menjadi ATP sebagai bentuk energi. Nah, tahapan yang kedua atau disebut juga dengan dikarbosiasi oksidasi. Pada tahapan ini adalah katalisasi yang dilakukan sebagai proses setelah terjadinya glikolisis. Jadi, hasil dari glikolisis tadi atau asam pirufat akan dioksidasi oleh enzim pirufat dehidrogenase atau PDC yang akan menghasilkan asetil koenzim A dan juga CO2 atau karbon dioksida sebagai hasilnya. Nah, dengan bantuan oksigen, hasil dari proses tersebut akan dilanjutkan lagi oleh tahapan berikutnya atau yang ketiga, yaitu Siklus Krebs. Ya, jadi apa itu siklus Krebs? Siklus Krebs adalah siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Jadi, langkah pertama dari siklus Krebs itu pasti tentu untuk pembentukan asam sitrat. Namanya aja siklus asam sitrat, ya kan? Nah, dari mana kita peroleh asam sitrat itu? Adalah dengan asetil koenzim A atau asetil CoA berikatan dengan oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Selanjutnya namanya siklus, kan tentu dia harus berputar-putar. Jadi dari siklus Krebs ini ialah agar asam sitrat ini kembali lagi menjadi oksaloasetat, jadi dia berikatan lagi terus nanti mutar-mutar gitu siklusnya. Bagaimana caranya? Ialah dengan asam sitrat ini perlu diubah melalui berbagai tahapan, berbagai reaksi menjadi suksinat. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, asam sitrat itu sitrat, ya kan, beroksidasi menjadi isositrat berikatan dengan ion Fe2+, dibantu oleh enzim akotinase. Kemudian isositrat, ya kan, pada isositrat ini terjadi perombakan pertama kali. Namanya saja katabolisme, kan teman-teman? Nah, isositrat ini akan bereaksi menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian alfa ketoglutarat ini akan beroksidasi lagi menjadi suksinil koenzim A atau suksinil CoA. Kemudian sudah ada suksinil koenzim A, ya kan? Suksinil koenzim A ini akan diubah menjadi suksinat. Nah, teman-teman perlu mencatat hal penting karena pada tahapan ini dibantu oleh GDP yang nantinya akan berikatan dengan fosfat menjadi GTP dan akan berubah menjadi ATP yang nantinya akan menghasilkan energi. Itulah gunanya kita bernapas pada awalnya. Nah, kan teman-teman? Kemudian sudah ada suksinat. Suksinat ini akan beroksidasi menjadi fumarat. Kemudian fumarat ini tujuannya akan dirubah menjadi malat. Bagaimana caranya? Melalui ikatan hidrokarbon, yaitu ion hidrogen akan berikatan dengan 2 ion karbon yang nantinya akan menghasilkan malat.
Yang malat ini akan beroksidasi menjadi oksalaasetat. Seperti yang saya jelaskan tadi, sudah terbentuk oksalaasetat, maka dia akan berikatan lagi dengan asetil koenzim A dan siklusnya akan berputar-putar. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada siklus Krebs ini akan dihasilkan energi, maka dari itu muncul tahap terakhir yaitu transport elektron. Yang mana rantai transport elektron, seperti teman-teman lihat ada elektron di sini, akan ditransfer ke molekul-molekul. Jadi anggap kontainer yang saya gambarkan di sini merupakan molekul-molekul yang akan ditransfer elektronnya oleh rantai transport elektron. Makanya karena dia bergerak-gerak tentu akan menghasilkan yang namanya energi. Itulah akhir dari konspirasi seluler. Baiklah teman-teman semuanya, demikian penjelasan dari kami ini. Tapi tentu penjelasan dari kami ini punya banyak istilah-istilah unik dan mungkin sulit untuk kita pelajari, bukan teman-teman? Benar. Ya. Jadi maka dari itu, salah satu hasil diskusi kami yang lain lagi, kami menyiapkan The King tentang inti-inti yang kami sampaikan, bagaimana cara mempelajari materi ini dengan mudah. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa mendengarkan dengan baik, biar kita ikuti bersama. Oke? Dalam 1, 2, 3. Glamor dan privat. Glamor dan privat. Nadira pada cantik-cantik. Asik, oke, asalkan situ, sukses dan berenergi. Tepuk tangan semuanya. Udah ada yang nangkap ini? Nadira mana, nama kamu disebut sini? Halo Nadira. Teman-teman semuanya udah pada nangkap tadi kami? Mau kita sebutkan bersama-sama? Kayaknya kita sebutkan sekali lagi ya. Sama-sama ya guys. Sama ya. Oke, 1, 2, 3. Glamor dan privat. Nadira pada cantik-cantik. Asik. Oh iya. Asik. Asik. Oke. Asalkan situ, sukses dan berenergi. Oke. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa memperoleh manfaat dari hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Saya Jason Kristanti. Dan saya Angelarian. Terima kasih. Terima kasih.